Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917051071 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu konversi ekspresi reguler. Ekspresi reguler digunakan untuk mewakili bahasa atau lekseme, automata terbatas atau lexical analyzer. Pengenal untuk sebuah bahasa adalah program yang mengambil sebagai input string X dan menjawab ya jika X adalah kalimat bahasa dan tidak sebaliknya. Ekspresi reguler dikompilasi menjadi penganut dengan membuat diagram transisi umum yang disebut finite automaton atau disingkat FA. Automata terbatas dapat dibagi menjadi non-deterministic finite automata atau disingkat NFA atau deterministic finite automata atau disingkat DFA, yang mana diketahui M sama dengan Q sigma Q0 F dan state, di mana Q merupakan kumpulan state, sigma merupakan kumpulan simbol input, Q0 merupakan state mulai atau state awal, F merupakan state bagian akhir, lalu ada fungsi transisi atau pemetaan state ke simbol inputnya. Konversi ekspresi reguler non-deterministic finite automata atau singkat NFA. Lebih dari satu transisi terjadi untuk setiap simbol input dari suatu state-nya. Lalu dia juga transisi dapat terjadi bahkan pada string kosong atau yang biasa disebut epsilon. Lalu ada deterministic finite automata atau disingkat DFA untuk setiap status dan untuk setiap simbol input persis satu transisi terjadi dari keadaan itu atau state itu. Ekspresi reguler dapat dikonversi menjadi DFA dengan metode berikut. Yang pertama yaitu konstruksi subset Thomson, yaitu langkahnya diberikan ekspresi reguler dikonversi menjadi NFA, lalu NFA yang dihasilkan dikonversi lagi menjadi DFA. Lalu ada metode yang kedua yaitu metode langsung. Dalam metode langsung, ekspresi reguler yang diberikan dikonversi langsung ke DFA, tidak dikonversi ke NFA terlebih dahulu, langsung ke DFA. Aturan konversi ekspresi reguler ke NFA yang pertama yaitu union. Itu di sini kita lihat R sama dengan R1 plus R2. Bisa kita lihat di sini ada diagramnya. Lalu yang kedua aturannya ada concatenation, yaitu R sama dengan R1 R2. Bisa kita lihat di sini ada diagram state-nya. Lalu yang ketiga yaitu ada aturannya closure, yang dimana dia R sama dengan R1 closure. Bisa kita lihat di sini ada diagram state-nya, dimana R1-nya ada di tengah sini. Lalu aturan konversi yang ke selanjutnya yaitu epsilon closure. Epsilon closure adalah sebuah kumpulan state yang dapat dijangkau dari state terkait saat mengambil string kosong sebagai input. Ini menjelaskan jalur yang menggunakan string kosong atau disebut epsilon untuk mencapai beberapa state dari NFA. Bisa kita lihat di sini ada contoh epsilon closure-nya. Dimana di sini ada epsilon closure 1 yaitu 1 2 3 4 6. Lalu ada epsilon closure 2 di sini state 2 3 6. Lalu ada epsilon closure 3 dimana state-nya ada state 3 dan 6. Lalu epsilon closure 4 di sini ada state-nya 4 saja. Lalu epsilon closure 5 di sini ada 5 dan 7. Lalu epsilon closure 6 sama ada state 6. Lalu epsilon closure 7 state 7. Konversi ekspresi reguler. Konstruksi subset. Yang pertama yaitu diberikan ekspresi reguler dikonversi menjadi NFA terlebih dahulu. Lalu kemudian NFA baru diubah jadi DFA. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu konversi ke NFA menggunakan aturan
di atas untuk operator. Itu ada union, concatenation, dan closure, dan prioritas. Lalu yang kedua, temukan epsilon closure di semua state-nya. Lalu yang ketiga, mulai dengan epsilon closure keadaan awal NFA. Lalu yang keempat, terapkan simbol input dan temukan penutupan epsilonnya. Sini kita lihat ada deteran dalam kurung siku state simbol masukan sama dengan epsilon closure move state simbol masukan. Di mana fungsi deteran ada dari DFA. Lalu yang kelima, analisis output state untuk menemukan apakah ada state baru. Lalu yang kelima, jika state baru ditemukan, ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada lagi state baru yang ditemukan. Lalu yang ketujuh adalah buat tabel transisi untuk fungsi deteran. Lalu yang ke-8, gambar diagram transisi dengan state mulai sebagai epsilon closure atau state awal NFA, dan keadaan akhir adalah keadaan yang berisi keadaan akhir NFA yang digambar tadi. Lalu metode selanjutnya ada metode langsung. Metode langsung digunakan untuk mengkonversi di ekspresi reguler langsung ke DFA. Metode ini menggunakan ekspresi reguler augmented. Lalu keadaan penting NFA sesuai dengan posisi dalam ekspresi reguler yang memegang simbol alfabet. Di sini kita lihat ekspresi reguler dipresentasikan sebagai pohon sintaks di mana node interior sesuai dengan operator yang mewakili operasi gabungan, penggabungan, dan penutupan. Node daun sesuai dengan simbol inputnya. Lalu membangun DFA langsung dari ekspresi reguler dengan menghitung fungsi nullable atau singkat n, first post n, last post n, dan follow post i dari pohon sintaks itu. Nullable n di sini benar untuk bintang node dan node berlabel epsilon. Untuk node lain itu palsu. Lalu yang kedua ada first post n, set posisi pada node ti yang sesuai dengan simbol pertama subekspresi yang berakar pada n. Lalu last post n, set posisi pada node ti yang sesuai dengan simbol terakhir subekspresi yang berakar pada n. Lalu follow post i, sekumpulan posisi yang mengikuti posisi tertentu dengan mencocokkan simbol pertama atau terakhir dari string yang dihasilkan oleh subekspresi reguler yang diberikannya. Di sini kita lihat ada aturan untuk komputasi nullable first post dan last post. Di sini ada node n-nya ada leaf di label dia namanya epsilon. Lalu di nullable dia true, di first post dia tidak ada, lalu di last post dia tidak ada juga. Lalu leaf dengan posisi i di nullable dia false, lalu di first post dia i, di last post dia juga i. Lalu di sini ada node n sama dengan C1 atau C2 di nullable n, di nullable C1 atau nullable C2. Di first post dia first post C1 union atau gabungan first post C2. Untuk di last post dia sama seperti di first post, dia menggunakan union atau gabungan. Lalu ada sini ada cat node n sama dengan C1 C2. Dia di nullable C1 dan nullable C2. Kalau yang tadi dia atau, di sini dia dan. Lalu ada first post n di mana di sini if nullable, jika nullable C1 maka dia first post C1 union first post C2. Jika bukan, maka dia first post C1. Sama seperti first post, last post juga menggunakan jika dan gabungan di sini. Lalu yang terakhir ada start node n sama dengan C1 bintang. Di nullable dia true, di first post dia first post C1, lalu di last post dia last post C1.
Komputasi follow post. Posisi ekspresi reguler dapat mengikuti yang lain dengan cara berikut, yaitu yang pertama, jika n adalah cat node dengan left child C1 dan right child C2, maka untuk setiap posisi i di last post C1, semua posisi di first post C2 berada di follow post i. Untuk cat node, untuk setiap posisi i dalam left child last postnya, right child akan berada di follow post i. Jika n adalah start node dan i adalah posisi dalam last post n, maka semua posisi di first post n berada dalam follow post i. Untuk start node, first post dari node tersebut berada di follow post dari semua posisi di last post dari node tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.